ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya minta semuanya untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Haleluya Yesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah yang sudah Engkau berikan buat setiap kami Bapak. Kami bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh kembali Engkau kumpulkan di tempat ini ya Bapak, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami, untuk kami memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah penuh ya Bapak di dalam ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, mari kita mau menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Bukti bahwa kita turut berkarya di dalam membangun bangsa kita ini dengan sikap sempurna kita. Bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita mau mengangkat tangan kita. Mari kita semua, kami ajak untuk mengangkat tangan kita. Mari kita mau mengangkat buat bangsa Indonesia. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami yang ada hari ini Tuhan. Dalam malam hari ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu di tempat ini, kami berdoa Tuhan. Tuhan, Kau pulihkan Indonesia. Tuhan, Kau memberkati Indonesia. Kami serahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, biarlah Indonesia Tuhan Engkau pulihkan ya Bapa. Yang terbaik Kau berikan buat Indonesia. Biarlah Engkau memberkati para kepala negara kami ya Bapa.
mulai presiden, wakil presiden, menteri-menteri sampai yang di bawah RT RW ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau memberikan kekuatan buat mereka Tuhan, untuk bahu-membahu Tuhan, memberikan yang terbaik, bekerja keras ya Bapak untuk Indonesia ini ya Bapak. Di ulang tahun yang ke-75 besok Tuhan. Tuhan, kami percaya Indonesia akan mampu mengatasi segala yang terjadi, akan bangkit dari keterpurukan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau berdaulat penuh atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, yang semangat. Ku nyanyi Hosana. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan.
Haleluya Yesus. Kau Tuhan kami yang berkuasa penuh atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau pujikan 17 Agustus ya. Dengan kita mau bergerak ya. Jadi ketika kita pujikan 17 Agustus, kaki kita ikut seperti orang berjalan kaki. Ayo. 17 Agustus. Kakinya jangan lupa kakinya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita, membela negara kita, membela negara kita. Haleluya. Mari setiap kita anak-anak muda, kita mau diutus Tuhan untuk kita mau menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Amin. Haleluya. Kita diutus. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengahnya, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui
Silakan duduk kembali. Dan kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau dibentuk menjadi bejana-bejana yang indah di mata Tuhan. Biarlah kita mau mengiring Tuhan sampai akhir hayat kita. Kita menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita.
setiap kami Tuhan. Biarlah harapan kami hanya kepadamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadiku bejana-Mu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, siang hari ini kami boleh sehat, boleh kuat semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami dapat naik di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan duduk diam untuk kami boleh sama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan yang urapi, hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berikan pada siap kami Tuhan, telinga seorang murid yang siap untuk mendengarkan dan siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Oke. Ya, shalom anak muda. Kurang semangat, shalom anak muda. Semuanya bersuka cita, amin. Amin. Yang bersuka cita sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya. Oke, jadi siang hari ini sama-sama kita belajar tentang yang namanya bertahan. Sama-sama bilang ya, bertahan gitu ya. 1, 2, 3. Bertahan. Oke. Jadi dalam masa pandemi ini ya kita tahu ya teman-teman, kalau misalkan banyak hal yang terjadi, banyak hal yang berubah ya, yang menuntut kita, yang menuntut saya dan teman-teman semua harus bertahan dalam keadaan yang seperti ini gitu ya. Terus juga dalam hari-hari ini ya, mungkin sebelum pandemi aja keadaannya itu sudah susah, sudah mungkin tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Terus malah istilahnya Tuhan kasih hadiah ini ke kita ya, maksudnya dikasih satu peristiwa yang luar biasa yang benar-benar merubah bukan hanya kehidupan saya tapi juga kehidupan teman-teman semua ya di Indonesia dan di seluruh dunia. Dan siang hari ini sama-sama kita belajar tentang yang namanya bertahan, teman-teman ya. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini dan apa yang harus kita lakukan sih sebagai anak-anak Tuhan untuk kita boleh bertahan dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sukar kayak gitu kan. Nah, seperti kita tahu teman-teman ya, kalau misalkan setiap kita dalam setiap kehidupan kita ada banyak hal yang kita alami ya, baik yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, ada banyak cerita-cerita, ada banyak pergumulan-pergumulan yang saya dan teman-teman mungkin alami yang menuntut kita untuk boleh terus kuat. Katakan kuat. Kuat. Siapa yang merasa dirinya sudah kuat sampai hari ini? Sama-sama angkat tangannya.
Oke, puji Tuhan, semuanya kuat ya. Oke, jangan tegang-tegang ya, saya itu lebih tegang teman-teman. Oke, jadi siang hari ini ya, bertahan itu kalau saya baca di Wikipedia, di Kamus Besar Bahasa Inggris, bukan ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, guyu teman-teman ya, kayak senyum gitu, nggak apa-apa. Biar nggak tegang-tegang ya, saya juga tegang. Oke, jadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertahan itu berbicara tentang bagaimana kita bisa teguh berdiri dengan segala hal yang kita alami. Ya, bagaimana kita bisa teguh berdiri dalam segala hal yang kita boleh alami sampai hari ini, gitu ya. Saya nggak tahu semua yang di sini tuh mengalami keadaan seperti apa, mengalami kesusahan seperti apa, atau mengalami sukacita yang seperti apa. Saya percaya semuanya bersukacita, amin. Amin ya. Dalam di Filipi 4 ayat 4 dikatakan bahwa bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Berarti kalau sesuatu yang diulang, dikatakan berulang-ulang berarti penting atau enggak? Penting ya teman-teman ya. Nah, firman Tuhan terus mengingatkan kita untuk kita boleh bersukacita. Bersukacita, bersukacita, bersukacita. Itu yang menolong kita semua untuk kita boleh terus bertahan gitu ya teman-teman ya. Nah, siang hari ini kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Ya semuanya pasti nggak asing dengan tokoh ini. Tokohnya bukan tokonya. Tokohnya ada di Perjanjian Lama. Ada yang bisa tak kasih clue ya. Bukan. Pria punya 11 saudara. Ada yang tahu? Yusuf, benar. Tepuk tangan buat kita semua dong. Pinter-pinter ya. Saya yakin semuanya sudah lulus sekolah minggu. Sudah ya? Oke. Jadi kita belajar tentang tokoh Alkitab yang namanya adalah Yusuf. Yusuf ini berapa bersaudara teman-teman? Berapa? 12 kalau sama dirinya ya. Sama dirinya. Sama Yusuf maksudnya. Nah Yusuf ini anak ke? Ada yang tahu? 10 atau 11? 11, pinter teman-teman ya. Saya bangga sama teman-teman semua ya. Oke, jadi Yusuf ini adalah anak dari Rahel. Ya, kalau kita tahu Yakub istrinya ada berapa? 2 kan, Lea sama Yusuf. Nah Yusuf ini, salah. Kok Lea sama Yusuf? Lea sama Rahel. Nah terus Rahel punya anak Yusuf sama Benyamin teman-teman ya gitu. Nah kalau kita baca kisahnya Yusuf itu ada di Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Kalau kita bahas semuanya di sini, ini bisa berpuluh-puluh sesi, ya. Jadi kita cuma bahas secara singkat aja. Jadi kenapa sih saya sharingkan tentang Yusuf ya, tentang konsep bertahan ini? Karena saya belajar banyak dari Yusuf teman-teman ya. Jadi Yusuf. Saya ceritakan sedikit ya tentang Yusuf ya. Kenapa saya bilang dia itu orang yang bertahan dalam keadaan yang sulit, keadaan yang sukar. Kalau kita baca di Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Yang sudah ketemu katakan yes. Belum ya? Oke. Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Yang pakai kacamata boleh bacakan ya. Yang pakai kacamata, jangan dicopot kacamatanya Alex. Terima kasih. Oke ya. 1, 2, 3. Israel. Ayat 4. Setelah ini satu hal yang dialami Yusuf pertama kali dalam proses kehidupannya adalah dia dibenci oleh saudara-saudaranya teman-teman ya. Satu fakta yang luar biasa, kalau biasanya kita itu kalau ada apa-apa larinya ke keluarga. Tapi ternyata juga ada tokoh Alkitab yang tidak bisa untuk istilahnya
mendapatkan kasih yang luar biasa dari keluarganya sendiri, dari 11 saudaranya, ya. Dan ini suatu proses yang luar biasa dalam kehidupannya Yusuf, ya. Dia benar-benar dibenci sama saudaranya. Kalau kita boleh baca di ayat-ayat selanjutnya. Nah, dia itu dijual, teman-teman, ya, dijual. Jadi waktu itu hampir dibunuh, tapi karena kakaknya yang pertama yang namanya siapa? R depannya? Ruben, teman-teman, ya. Oke. Nah, jadi karena kakaknya ini nggak mau membunuh dia, jadi dia dijual, ya, dijual sama saudara-saudaranya ke bangsa Ismail, ya, teman-teman, yang akan pergi ke Mesir saat itu. Nah, terus yang kedua, teman-teman, ya, yang pertama kan dibenci sama saudaranya, ya kan? Yang kedua, kita baca dalam Kejadian 39 ayat, sebentar, Kejadian 39 ayat 17. Oke. Ayat 17 sampai 18. Yang nggak pakai kacamata boleh bantu bacakan, ya. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, dia difitnah sama tante Pot, teman-teman, ya, tante Potifar, ya. Jadi setelah dia dijual, dia ke Mesir, teman-teman. Dia tinggal di rumah Potifar, teman-teman, ya, di rumah Potifar. Nah, dia ini sangat dikasihi oleh tuannya, ya. Jadi si Yusuf ini sangat dikasihi oleh Potifar, teman-teman, ya. Nah, tapi karena Yusuf ini perawakannya itu ganteng, teman-teman, ya. Ganteng, lucu mungkin, ya, imut mungkin, ya. Nah, jadi dia disukai sama istrinya Potifar, sama tante Pot ini tadi. Nah, si Yusuf difitnah kalau dia itu istilahnya tidur dengan tante Potifar ini tadi, ya. Sampai akhirnya menyebabkan yang ketiga, yang pertama kan dibenci saudara, yang kedua difitnah tante Potifar, yang ketiga dia dipenjara, teman-teman, ya. Dia dipenjara. Kita baca di Kejadian 39 ayat 20. Saya bacakan aja. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ya. Istilahnya kalau saya renungkan, teman-teman, ya. Jadi Yusuf ini dijual ketika dia umurnya 17 tahun. Ya, dia umurnya 17 tahun, dia dijual sama saudara-saudaranya dan dia harus saya itu bekerja di rumah orang asing, ya kan. Di rumah Potifar, terus kemudian dia difitnah, terus kemudian dia dipenjarakan, ya. Kalau kita boleh pikirkan itu kayak waduh, ya, umur 17 tahun harus mengalami proses yang luar biasa, harus mengalami istilahnya kalau saya bilang penderitaan lah, teman-teman, ya, kayak gitu. Nah, terus yang keempat, teman-teman, ya, yang keempat, setelah dia dipenjara jadi satu penjara sama juru kepala minuman, sama juru kepala apa, ya? Satunya, ada yang tahu? Juru kepala minuman sama kepala juru minum sama kepala juru. Ada yang tahu, teman-teman? Nah, sama satunya itu kepala juru di bawahnya, roti, ya, teman-teman, ya. Nah, kemudian si Yusuf ini tuh punya satu karunia yang luar biasa, dia bisa mengartikan mimpi. Ya, dia bisa mengartikan mimpi. Jadi kalau kita tarik lagi ke belakang, kenapa Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya? Karena waktu itu ada mimpi kan, terus diartikan sama Yusuf kalau misalkan saudara-saudaranya itu akan istilahnya akan butuh bantuan Yusuf di kemudian hari, ya. Tahu nggak yang tentang bulir gandum dan sebagainya, ya.
Tahu ya? Oke. Terus habis itu setelah dia dibenci saudara, dia difitnah, dia dipenjarakan. Nah, kemudian waktu dia di penjara, dia kan jadi satu sama juru minuman sama juru roti. Nah, si juru minuman sama juru roti ini punya mimpi juga waktu itu. Dan dia tanyalah ke Yusuf dan akhirnya dibantu sama Yusuf untuk mengartikan mimpinya apa gitu ya. Nah, singkat cerita pokoknya arti mimpinya itu si kepala juru minuman ini akan dibebaskan sama raja, tetapi kepala juru roti akan dibunuh. Ya, hal itu. Nah, terus setelah itu akhirnya kepala juru minuman pun keluar dari penjara. Nah, waktu itu Yusuf minta tolong nih sama si kepala juru minuman itu ya. Saya kayak tolong bantu aku sampaikan ke raja. Tapi ternyata teman-teman dia harus mengalami bahwa si kepala juru minuman ini lupa sama Yusuf selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Kayak gitu. Nah, kalau kita boleh lihat ya perjalanan Yusuf ini dan kemudian banyak hal yang terjadi, akhirnya si Yusuf dibebaskan dari penjara itu ketika dia umur 30 tahun, teman-teman. Jadi dari awal dia dibenci sama keluarganya itu umur berapa tadi? Saya bilang 17 ya kan. Terus akhirnya dia dibebaskan ketika dia umur 30 tahun, berarti prosesnya berapa tahun? 13 tahun ya. Yusuf mengalami proses selama 13 tahun, teman-teman. Ya, dia harus mengalami hal-hal yang tidak dia pikirkan, yang tidak dia pernah kira gitu ya. Dan hal ini mengingatkan kita semua kalau gini. Setiap kita ini pasti punya perjalanan hidup kita masing-masing ya. Setiap orang punya ceritanya yang berbeda. Saya dengan saya yang seperti ini, dengan kisah hidup saya yang seperti ini ya. Terus mungkin Mauren dengan kisah hidupnya yang seperti itu ya. Nah, kita semua punya alur ceritanya sendiri-sendiri. Jadi mungkin ya teman-teman, mungkin bisa jadi proses hidup kita mungkin lebih mudah dari Yusuf atau mungkin malah lebih susah dari Yusuf. Ya, saya nggak pernah tahu apa yang teman-teman alami hari ini. Dan satu hal yang saya garis bawahi di cerita Yusuf ya, kalau kita baca dalam Kejadian 39 ayat 3, Kejadian 39 ayat 3, yang tadi saya bilang ya, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Terus di Kejadian 39 ayat 21 dikatakan juga, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Terus saya kayak mikir gitu ya, Yusuf mengalami penderitaan yang luar biasa dari dia umur 17 tahun sampai dia umur 30 tahun. Tapi dikatakan di firman Tuhan kalau Tuhan itu menyertai Yusuf. Hal yang bisa saya bagikan ke teman-teman adalah penyertaan Tuhan itu bukan melulu tentang bukan melulu hanya berbicara di dalam kebahagiaan, di dalam satu hal yang mengenakkan kita, dalam satu hal yang membuat kita hidup dalam zona nyaman dan sebagainya. Tapi terkadang juga ya dalam saat kita enggak terkadang, selalu teman-teman ya, dalam apapun yang kita alami, termasuk masa susah seperti Yusuf, istilahnya kan masa kelam ya kan, 17 tahun sampai 30 tahun mengalami banyak yang luar biasa, itu membuktikan penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Ya, berarti bukan melulu gelap itu berbicara tidak ada Tuhan, dan terang bukan melulu berbicara kalau misalkan diberkati berarti Tuhan menyertai dia. Kalau misalkan dia pintar, Tuhan menyertai dia. Kalau misalkan dia kaya, dia punya mobil, dia punya uang, dia bisa jalan ke luar negeri, dia punya istilahnya punya harta yang luar biasa, terus dia bisa senang-senang, happy-happy, Tuhan menyertai dia. Bukan seperti itu ya. Dalam keadaan kita, mungkin saya dan teman-teman semua lagi dalam keadaan susah, terpuruk, dalam keadaan berjuang, Tuhan itu tetap menyertai kita. Katakan Tuhan tetap menyertai kita.
Tuhan tetap menyertai kita. Ya. Hal ini menunjukkan kalau Tuhan itu bukan hanya ada di dalam keadaan baik saja, teman-teman ya. Jangan pernah ada pikiran dalam pikiran kita kalau oh aku kok kayak gini ya. Tuhan mana? Kehadiran Tuhan mana? Mana penyertaan Tuhan mana? Kok katanya Tuhan menyertai aku tapi hidupku kok susah. Aku cari pekerjaan gak dapet. Aku pengen kuliah gak bisa kuliah. Aku sudah belajar, sudah berusaha jujur tapi nilaiku kok hancur. Mungkin saya dan teman-teman ada pernah terbesit hal seperti itu. Dulu saya berdoa sejak sekarang sampai ke depan kita semua percaya kalau penyertaan Tuhan itu dalam segala kondisi. Amin. Amin. Ya. Hal ini yang mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai gitu ya, kita hanya melihat penyertaan Tuhan itu saat kita dalam keadaan enak, teman-teman. Hal ini yang menolong kita untuk kita boleh bertahan ya. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan kayak saya bilang tertatih-tatih mungkin ya, terseok-seok, kita harus berjuang dengan kehidupan kita, dengan sekolah kita, studi kita. Saya percaya semuanya pengen yang terbaik buat hidupnya. Saya percaya semuanya pengen jadi orang yang berhasil, pengen jadi orang yang menyenangkan Tuhan. Dan itu satu proses yang luar biasa, teman-teman ya. Kita harus bertahan. Katakan bertahan. Bertahan. Oke, kita baca juga Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Ini kata Raja Daud ya. Tentang bertahan, teman-teman. Yang cewek deh, boleh bantu bacakan? 1, 2, 3. Amin. Ya, hal ini mengingatkan kita juga sekali lagi, teman-teman ya. Dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman tuh satu keadaan yang tidak enak pasti, keadaan yang gelap, tidak ada cahaya, mungkin kita berpikir tidak ada harapan, tapi kita gak boleh takut, teman-teman, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Ya. Nah, dalam keadaan yang seperti ini Yusuf begitu taat dan setia, teman-teman ya. Taat dan setia. Ya, meskipun dia istilahnya harus bersusah payah, harus mengalami istilahnya sudah dibenci saudaranya, harus dipenjara, terus kemudian dia minta tolong kepada orang yang sudah ditolong tapi tidak bisa menolong dia. Ini menunjukkan kalau ya harapan kita satu-satunya itu ya Tuhan, gitu. Ya, harapan kita satu-satunya yang paling bisa kita percaya Tuhan. Ya, kita bersyukur kita punya mungkin sahabat, keluarga dan teman-teman yang bisa kita ajak sharing, yang bisa kita ajak cerita ya, yang bisa kita istilahnya kita sambati lah. Tapi itu semua tidak pernah bisa menggantikan perhatian yang Tuhan kasih sama kita. Amin. Itu semua tidak pernah bisa menggantikan bagaimana Tuhan itu menyertai saya dan teman-teman semua dalam keadaan kelam ya. Kita tahu kalau manusia itu ada batasnya, teman-teman ya. Ada batasnya. Ya. Tidak selalu orang yang kita datangi saat kita minta pertolongan itu lagi dalam keadaan baik-baik saja loh. Itu. Jadi kita harus ya belajar ya untuk kita boleh mengerti juga keadaan orang lain, teman-teman. Stop bandingkan dirimu dengan orang lain. Jadi kayak yang tadi saya bilang ya, kita semua itu punya perjuangannya masing-masing kok, gitu. It's okay gitu ya. Mungkin saya lebih susah dari si A atau prosesnya lebih mudah dari si A, yaitu porsi yang terbaik yang Tuhan taruh, gitu loh. Tuhan nggak pernah ketuker gitu ya. Istilahnya satu ini buat Bolo, satu ini buat Intan. Ya Tuhan nggak pernah ketuker ya. Proses ini buat Bolo jalani dari awal sampai akhir. Yang Intan ya ini awal sampai akhir gitu ya. Jangan sampai kita kayak duka aku itu loh lebih
lebih susah, atau kayak mungkin waktu kita dicurhati sama orang kayak gitu bilang, kon lo kayak gitu tuh gampang, aku lo kayak gini. Nah, mungkin saya pernah kayak gitu ya. Ya Tuhan ingatkan hari ini teman-teman, kalau kita semua itu ada dalam perjuangan kita masing-masing teman-teman. Tapi kita juga jangan masa bodoh sama teman-teman kita. Kita harus peduli sama mereka ya. Sebisa mungkin kita mendengarkan mereka ya. Sebisa mungkin kalau misalkan kita memang punya advice, nasihat-nasihat yang bisa dikasih ke mereka, ya bagikan itu. Mereka butuh itu teman-teman. Kayak gitu. Oke? Ya. Itu sih. Dan saya juga tulis di sini ya. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Yang cowok. Oke, yang cowok. 1, 2, 3. Amin. Ya supaya kita diingatkan teman-teman ya, apapun yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan saya dan teman-teman semua. Amin. Tuhan itu setia, Tuhan adil, Tuhan menyediakan jalan keluarnya kok. Kalau Tuhan izinkan kita masuk ke masalah itu, Tuhan juga pasti buka jalan, ya. Tapi itu jalannya Tuhan. Ya, Tuhan yang buka pintu, Tuhan yang buka jalan. Kalau di Pengkhotbah 3 ayat 11, Pengkhotbah 3 ayat 11, kalau di Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa, sebentar. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini mengingatkan kita semua kalau Tuhan itu punya caranya sendiri, Tuhan itu punya waktunya sendiri untuk tolong saya dan teman-teman. Mungkin ya, kita dulu pernah mengalami problem ini, kita ditolong dengan cara A. Tapi belum tentu kita mengalami problem yang sama, Tuhan tolong kita juga dengan cara A. Kalau kita boleh belajar dari Nabi Elia, waktu dia harus yang dia di tepi sungai Efrat ya. Nah, Tuhan menolong Nabi Elia dengan cara yang berbeda ya. Yang pertama dia disuruh istilahnya itu menepi ya, untuk dia boleh dipelihara Tuhan melalui burung gagak, teman-teman. Ya. Tapi cara yang kedua, Tuhan suruh Nabi Elia ke rumah janda Sarfat. Ya. Nabi Elia mengalami permasalahan yang sama, tapi dia ditolong dengan cara yang berbeda. Ini mengajarkan kita dan teman-teman supaya kita jangan punya istilahnya jangan sampai kita ini mengandalkan pengalaman kita juga, teman-teman. Saya juga diingatkan sekali, jangan sampai karena kita sudah mengalami itu, caranya seperti itu, oh ya berarti nanti kalau aku lagi dalam keadaan seperti itu ya caranya Tuhan tolong pasti kayak gitu. Nah, kok kenapa sih Tuhan gak tolong dengan cara yang sama gitu ya? Kok kenapa Tuhan gak istilahnya wes pakai cara yang itu aja gitu loh. Nah, Tuhan ajarkan kita supaya kita untuk terus berpaut sama Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Kayak gitu teman-teman. Nah, Yusuf adalah orang yang benar ya, orang yang mau taat sama Allah ya kan, dalam proses kehidupannya gitu ya. Dan dia orang yang berkelakuan manis di hadapan Tuhan ya. Tapi kalau kita mikir ya, kenapa Yusuf harus mengalami hal yang seperti itu sih?
gitu ya. Kok kenapa dia harus dalam proses kehidupannya 13 tahun dia harus mengalami satu kesakitan yang luar biasa, satu penderitaan, struggle yang luar biasa dalam kehidupannya. Orang benar kok menderita, gitu ya. Kalau misalkan orang jahat menderita wajar, ya kan? Kalau orang benar kok harus menderita, gitu. Nah, saya tulis beberapa jawaban teman-teman ya, yang saya dapat juga dari Alkitab. Why gitu ya, why. Yang pertama, karena kita ini pengikut Kristus. Kita baca dalam Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi kalau kita tahu di keadaan saat itu teman-teman, jadi orang-orang banyak itu berbondong-bondong ikut Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, zaman itu orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan mujizat, untuk mendapatkan pertolongan. Ya, tapi Tuhan membantah semuanya itu ya ini tadi dengan ayat ini ya. Setiap orang yang mau ikut aku, ya ikut Tuhan maksudnya, bukan ikut aku, ikut Tuhan. Ikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya dan ikut aku. Menyangkal diri, pikul salib itu berbicara tentang satu hal yang tidak enak ya. Sangkal diri itu berbicara tentang bagaimana kita menanggalkan segala keberdosaan kita, menanggalkan segala keadaan kita yang enak yang membuat kita berdosa ya. Kalau pikul salib itu melambangkan penderitaan ya. Jadi salib zaman itu melambangkan satu kehinaan, satu penderitaan yang luar biasa. Istilahnya kalau orang sampai disalib itu kebacut kan loh teman-teman. Kebacut banget kalau zaman itu. Dan Tuhan bilang sama orang-orang yang waktu itu berbondong-bondong ikut dia, dan Tuhan juga bilang sama kita hari ini, ya ikut Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang suatu hal yang enak, satu hal yang bisa buat kita leha-leha ya, santuy-santuy kayak gitu ya. Nah, setiap orang yang ikut Tuhan ya inilah dia harus mengalami penderitaan teman-teman gitu. Tapi ya tadi dalam mengalami penderitaan Tuhan itu menyertai ya, bukan berarti berarti aku mau ikut Tuhan wes soro gak enak ya kan, wes susah, harus menanggalkan keberdosaan, harus mengalami penderitaan, cercaan dari orang lain kayak gitu. Nah, Tuhan itu menyertai kita ya, Tuhan itu yang memampukan kita untuk kita boleh mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan berbicara tentang bagaimana kita fokus dalam perjalanan kita, pengiringan kita akan Tuhan. Ini loh, kita fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, kekuatan dari Tuhan itu yang akan terus menguatkan saya dan teman-teman untuk kita boleh bertahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena hidup bukan hanya tentang kita. Ya, karena hidup bukan hanya tentang aku harus dapat yang terbaik, aku harus jadi yang terbaik, aku harus begini, begitu ya. Kita baca di Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Yang pakai masker kain boleh bantu bacain ya. Yang pakai masker kain boleh bantu bacain. Roma 11 ayat 36, 1, 2, 3. Amin teman-teman ya. Nah, segala sesuatu yang kita punya termasuk kita itu dari Tuhan. Dan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Tuh teman-teman. Kalau kita boleh mengerti konsep ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh, kita jadi gak banyak nuntut kok dalam kehidupan ini gitu. Karena kita tahu kehidupan kita ini ya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan gitu.
Jangan juga lupakan kata-kata oleh dia. Oleh dia itu berarti melalui dia ya. Dalam proses kita, dalam proses kehidupan kita, ya Tuhan yang menyertai kita dalam melalui proses itu ya. Kayak gitu. Yang ketiga, karena hidup ini adalah perjalanan ya, pertandingan, perjuangan. Baca di Ibrani 10 ayat 32 sampai 33. Ibrani 10 ayat 32 sampai 33. Sekarang yang maskernya masker medis ya namanya. Iya enggak sih? Ya. Gak apa-apa biar enggak ini ya, biar enggak monoton cowok cewek kayak gitu kan. Oke, Ibrani 10 ayat 32 sampai 33. Yang sudah ketemu katakan yes. Yes, oke. 1, 2, 3. Ya, saat itu jemaat Ibrani istilahnya lagi diuji sama Tuhan tentang ketekunan teman-teman ya. Dan mereka ini diingatkan Rasul Paulus kalau ya kehidupan mereka itu adalah sebuah perjuangan ya. Jadi wajar kalau misalkan kita mungkin yang anak Tuhan yang sudah merasa hidupnya benar harus mengalami satu keadaan mungkin yang tidak enak kayak gitu teman-teman. Terus yang terakhir, di balik penderitaan ada kemuliaan. Di balik penderitaan ada kemuliaan ya. 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sama-sama kita baca deh ya. 2 Korintus 4 ayat 17. Oke. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Nah, ini tadi teman-teman ya, alasan-alasan kenapa kok kita mungkin ya yang sudah merasa Tuhan aku sudah berusaha hidup dengan baik, hidup dengan benar, hidup dengan sesuai dengan firman. Terus mungkin masih ada satu hal, 2 hal, 3 hal atau banyak hal yang membuat kita hari ini harus suffering ya, harus berjuang lebih keras, berjuang lebih lebih kuat lagi dari sebelumnya. Ya ini tadi yang firman Tuhan katakan teman-teman. Tapi jangan lupakan kalau penyertaan Tuhan itu dalam segala kondisi, dalam segala aspek teman-teman ya. Ya intinya Yusuf ketika dia dalam proses, dia sadar betul siapa dia ya. Dan Yusuf juga sadar betul siapa Tuhan. Gitu. Ya buat saya dan teman-teman semua di tempat ini, yuk sama-sama kita sadar ya. Siapa sih kita ini dan siapa Tuhan yang kita sembah gitu ya. Kita ini anak-anak Allah loh. Kita ini orang-orang berharga, orang-orang kesayangannya Tuhan. Bangsa-bangsa yang dipilih Tuhan untuk kita boleh diselamatkan Tuhan, untuk kita boleh menerima keselamatan, itu hal yang luar biasa loh teman-teman. Ya. Kalau saya dan teman-teman semua boleh duduk di tempat ini, dengar firman, istilahnya dengan dengan hati yang rindu, itu semua anugerah Tuhan teman-teman. Anugerah Tuhan ya. Tidak semua orang di luar sana yang ketika dengar tentang Kristus, dia langsung, oh iya, aku percaya Yesus itu Tuhan. Dan kita diberi satu anugerah yang luar biasa untuk kita boleh terus bersyukur teman-teman ya. Apapun yang terjadi, ya kita tahu kalau kita ini loh orang yang diselamatkan Tuhan ya, orang yang menerima anugerah yang luar biasa, ditebus kayak gitu. Ya, apapun yang terjadi
dalam kehidupan kita hari-hari ini, yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, yang cari pekerjaan, dalam lingkungan rumah, lingkungan RT, lingkungan Karang Taruna, apapun itu. Yuk, sama-sama kita belajar untuk terus bertahan dalam setiap proses. Katakan bertahan. Bertahan dalam setiap proses. Kuat ya guys, ya apapun yang, kok medok ya, kuat ya guys. Ya, kuat ya rek. Pokoknya apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan itu bersamamu gitu. Jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah takut untuk melangkah kalau yang kamu lakukan benar, yang kamu lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Maju aja gitu. Ya. Orang-orang bakalan istilahnya mungkin meresponi kita dengan tidak baik dan sebagainya. Ya. Satu hal yang saya ingatkan juga ke teman-teman adalah kita ini nggak bisa ngontrol apapun yang orang lain kerjakan buat kita. Kita nggak bisa ngontrol apapun yang orang lain pikirkan tentang saya, tentang teman-teman. Tapi satu hal yang bisa kita kontrol adalah respon hati kita. Ya, kita mau respon orang itu ya apa? Ya, entah setelah dia melakukan hal yang menyakiti kita, apa yang kita lakukan teman-teman ya? Mau ikut balik menyakiti dia, atau kita milih buat mengampuni dia dan mendoakan dia, gitu. Itu yang saya mau ingatkan ke teman-teman semua, dan saya ingatkan ke diri saya sendiri juga kalau ayo sama-sama kuat ya, apapun yang terjadi kuat ya, Tuhan bersama kita. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan. Saya undang boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan Hanya Kau Tempatku Berlindung. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sama-sama kita katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yuk sama-sama kita katakan dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Kau tempatku berlindung Tuhan. Kau tempatku berlindung. Kau kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau harapan kami yang kami percaya Tuhan. Ampuni kami yang mungkin kami mulai menyerah. Tuhan ampuni kami. Izinkanlah kami terus berharap kepada Tuhan, terus mempercayai Tuhan dalam hidup kami Tuhan. membawa Walaupun kami masih muda Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laluku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan, Kau yang tahu sampai kedalaman hati kami Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tuhan, kami tahu Kau Allah yang senantiasa ada bersama-sama kami Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami, apapun yang kami alami hari ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada apapun yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, anak muda-Mu di tempat ini, kami boleh terus mempercayai Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Meski keadaan sedang susah, sedang sukar Tuhan, kami terus boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang mulai menyerah Tuhan, ampuni kami yang mulai putus asa, yang mulai kehilangan harapan Tuhan, ampuni kami. Biar kami boleh terus berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan menuntun kami dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah kami Tuhan siang hari ini boleh menyenangkan Tuhan. Kami rindu Tuhan kehidupan kami menjadi seorang penyembah yang benar di dalam roh dan dalam kebenaran. Tuhan yang terus tuntun kami dalam proses kehidupan kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan, apa yang harus kami kerjakan hari-hari ke depan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berdoa buat bangsa kami Tuhan yang besok akan yang berulang tahun Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong bangsa kami percayakan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan yang mencintai bangsa kami, Tuhan mengasihi bangsa kami Tuhan. Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang besar buat bangsa kami. Kami semua Tuhan bisa menjadi tiang-tiang doa buat bangsa kami, buat negara ini. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kami berdoa buat siap kami yang sekolah Tuhan, yang kuliah, yang daring dari rumah kami masing-masing. Tuhan berikan kami hikmat, pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi siswa, mahasiswa yang taat Tuhan, yang rajin belajar Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua yang bekerja, Tuhan tolong kami dalam pekerjaan kami Tuhan. Kami yang bekerja dari rumah, di kantor kami masing-masing Tuhan yang tolong kami. Tuhan yang pimpin kami dalam siapapun yang harus kami kerjakan Tuhan. Buat kami terus bertahan dalam segala situasi dan kondisi Tuhan. Kami juga yang cari pekerjaan Tuhan yang tolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik untuk siap kami yang tidak menjauhkan kami dari pertemuan-pertemuan ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kehidupan kami. Kami percayakan kehidupan kami, masa depan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang menyertai kami. Sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami percaya kami mengalami keberhasilan dari Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Tuhan sediakan buat siap kami. Tuhan menjawab setiap doa kami sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan ucapan syukur doa kami semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman.